Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah jauh-jauh, mulai dari Sumatera Utara, Tanah Karo Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara, Pak Herlambang, Tanah Karo tadi Pak Barus, kemudian dari Ambon, dari Manado Bu Devi dengan Pak Beni, kemudian dari Pontianak, dari Jawa Timur, mewakili Jawa Timur, Lampung, Palembang, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Hari ini kita kumpul dari jam 8.30 sampai hari ini sudah jam berapa? Jam 4 kurang lebih, 16 kurang lebih. Hari ini kita kemari dalam rangka menemui Pak Menteri ATR BPN untuk menjelaskan rangkaian kasus yang sudah berlarut-larut. Ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang beberapa tahun, tetapi sampai hari ini berbelit-belit, berputar-putar begitu saja. Sehingga terindikasi mulai dari kakak BPN setempat sampai ke kakak staf-stafnya sampai ke provinsi dan bagian bawah membohongi Pak Menteri. Indikasi bahwa tidak benar informasi yang sebenarnya kepada Pak Menteri, sehingga masing-masing lempar sana lempar sini. Oleh karena itu kita perlu Pak Menteri ketemu. Kita hanya mau menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Hari ini kita dipanggil oleh bagian humas dan atau bagian yang lain-lain. Mungkin nanti teman-teman bisa menceritakan apa isi panggilan ini. Kalau saya jelas tidak mau lagi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang di bawah. Kenapa? Mereka cuma buang-buang waktu saja. Tidak ada kewenangannya, tidak ada kelanjutannya, putar-putar ke sana kemari. Kita hanya satu kata, mau ketemu Pak Menteri, menjelaskan soal nanti setelah Pak Menteri kita ketemu, kita jelaskan masalahnya, juga tidak ada ujung pangkalnya, tapi mudah-mudahan berhasil ya. Kita akan cari cara lain. Karena kita diwajibkan oleh identitas yang terkandung dalam KTP kita, di situ ada agama, wajib menegakkan kebenaran. Taruhannya apapun, kita harus perjuangkan menurut identitas dalam KTP kita. Di sana ada agama. Satu. Yang kedua, bahwa kita dalam KTP itu dijelaskan di situ terdidik pendidikan SD, TK, SD, SLTB, sarjana S1, S2, SD hingga STLR. Dalam pendidikan yang kita dapat tidak ada satu pun di situ aturan yang mewajibkan kita berdusta dan jadi maling. Tidak ada. Betul? Betul. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai insan terdidik di Republik tercinta ini, yang konon besok lusa mau diperingati hari kemerdekaan, kita semua mau ikut merdeka. Itu yang kita perjuangkan. Selanjutnya, jelas di situ kita disebut berbudaya. Suku apa? Batak. Suku apa? Manado. Suku apa? Jawa. Suku apa? Sunda. Suku apa? Cina. Apakah ada suku yang mengajarkan supaya kita wajib berbohong? Tidak. Apakah ada suku yang mewajibkan kita wajib jadi maling? Tidak. Apakah ada suku yang mengajarkan membuat surat palsu? Tidak. Oleh karena itu, dari segi identitas dan memang kita rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Republik ini, maka Republik ini dibangun dalam kesatuan NKRI supaya kita melakukan tindakan hak dan kewajiban sebagai rakyat, sebagai pemerintah. Ada hak rakyat, ada kewajiban rakyat. Ada hak pemerintah, ada kewajiban pemerintah. Pertanyaannya, apakah mafia-mafia tanah yang melibatkan oknum-oknum BPN itu, ya, oknum-oknum yang diduga dan ada alat bukti mereka sebagai oknum-oknum di sana melakukan kesalahan, tidak dilakukan tindakan, apakah itu artinya kewajiban mereka sudah dilaksanakan atau tidak? Tidak. Oleh karena itu kita berdiri di sini
untuk membela hak dan kewajiban rakyat, membela hak dan kewajiban pemerintah. Kalau begitu, kita kesini itu bikin kerusuhan atau bela negara? Bikin kerusuhan atau bela negara? Membela negara. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah khususnya BPN dan Bapak Presiden sudah jelas. Ini dipoto di alat peraga kita di belakang, jelas mengatakan tegakkan keadilan, jangan zalimi rakyat. Lah, Presiden bilang, Pak Jokowi, kalau masih ada mafia tanah, gebuk. Benar. Betul. 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 Nah, sekarang mana yang sudah digebuk? Kalau itu sudah digebuk, mungkinkah kita kemari? Ya. Oleh karena itu, kita berdiri di sini dengan iktikat baik supaya hak-hak dan kewajiban kita, khususnya dan umumnya ratusan ribu korban-korban mafia tanah dari Sabang sampai Merauke, supaya ini diperhatikan. Kita berdiri di sini demi perjuangan menegakkan identitas kita sebagai hak rakyat yang punya hak dan kewajiban sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi di Republik ini, dan tidak digaji toh? Ya. Tidak digaji. Berharap kepada pemerintah supaya ini, khususnya di BPN dalam hal ini, nanti yang menyangkut hukum nanti kepolisian, ke Mabes dan lain-lain, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kita atas nama kasus kita masing-masing dan atas nama jeritan rakyat penderita korban kejaliman ini bangkit bersama-sama, dan pemerintah bersama rakyat kerjasama untuk menggebuk para mafia tanah yang telah dilegalkan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Betul? Betul. Mantap sekali. Oleh karena itu hari ini saya sebagai koordinator lapangan mengucapkan terima kasih atas pengorbanan teman-teman semua, dan besok kita lanjutkan sampai kita ketemu dengan Pak Menteri, kita jelaskan semua persoalan. Kalau sudah sampai, karena kata Tuhan begini, sampaikan peringatan. Kita ke sini memberikan peringatan. Kalau sudah datang peringatan, enggak digubris juga, tunggu laknat. Apakah itu tsunami, petir, atau zat cair yang meledak? Allahu a'lam itu. Tugas kita dari Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang benar. Soal itu dilaksanakan atau tidak, kita berpegang pada prinsip tugas kita menyampaikan peringatan, tapi kalau peringatan sudah datang, maka tunggu laknat. Yang jadi masalah, kita tidak menjelaskan masalah. Karena kebenaran sudah jelas, kita nggak jelaskan, maka kita yang kena laknat. Kita kena laknat, minimal laknat dari para mafia. Nah, itu dia. Oleh karena itu, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa kita besok lagi, dan kita lanjutkan aksi damai kita. Unjuk rasa dalam doa untuk bertemu dengan Pak Menteri Pertanian Indonesia. Mudah-mudahan ini merupakan presiden baik dan membawa nama harum Pak Hadi, Menteri ATR BPN, bahwa satu-satunya menteri yang sanggup mengangkat kasus dan menggebuk para mafia tanah walaupun tebal duitnya, ini akan menjadi membuka jalan ke surga Jannatul Naim. Kita doakan Pak Menteri supaya selamat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.